Shalom, salam sukacita. Hari ini kita mau bicara tentang tabut perjanjian. Saudara, kenapa tabut perjanjian itu begitu penting? Dan beberapa orang berkata, bukankah itu ada di perjanjian lama? Saudara, Alkitab berkata bahwa tabut itu masih tetap dibahas di dalam perjanjian baru. Ibrani, saudara, panjang lebar membahas tentang tabut perjanjian. Bahkan di surga, saudara, masih ada tabut perjanjian. Apa istimewanya tabut perjanjian? Mari pagi hari ini kita sedikit membahas tentang tabut perjanjian. Saudara, ayatnya di dalam 2 Samuel 6 ayat 6-7. Ketika mereka sampai di pengirikan, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut itu, lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Allah terhadap Usa, dan Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya. Ia mati di sana di dekat tabut Allah itu. Tetapi 1 Tawari 13 ayat 14, 3 bulan lamanya tabut itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan semua yang dipunyainya. Saudara, kenapa tabut perjanjian begitu penting? Karena ini adalah covenant. Saudara, covenant artinya adalah sebuah perjanjian yang tidak cuma kita dapatkan dengan satu kejadian, tetapi covenant adalah sebuah perjanjian seumur hidup. Bahkan saudara, sampai dalam kekekalan. Saudara, karena itu buat Tuhan itu sangat penting. Saudara, bukan tabutnya, tetapi perjanjian itu sendiri, covenant. Ada begitu banyak orang yang tidak punya covenant dengan Tuhan. Tetapi kalau saudara membaca di seluruh Alkitab, saudara, maka covenant membawa seseorang sampai garis akhir. Saudara, kita mulai dengan covenant yang dibuat oleh Abraham dengan Tuhan. Saudara, dia punya sebuah covenant ketaatan. Apapun yang Tuhan minta, dia akan melakukannya. Dan saudara, karena itu Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Karena itu Tuhan memberkatinya. Dan karena itu saudara, dia dijadikan bapa orang beriman. Saudara, dan karena itu juga saudara, maka sampai hari ini keturunannya, seluruh orang Israel, saudara, diberkati. Tetapi ada juga covenant yang dimiliki oleh yang namanya Joshua. Hari itu malaikat Tuhan datang, dan malaikat itu berkata, lepaskan kakimu. Dan Joshua diminta untuk terus perang dan perang dan perang, sampai seluruh tanah Kanaan diserahkan kepada orang Israel. Saudara, Alkitab berkata bahwa Joshua taat, dan akibatnya adalah seluruh yang baik Joshua terima. Joshua menerima ladang, Joshua menerima rumah-rumah, Joshua menerima ternak-ternak, dan dikatakan apa yang baik semua yang dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak digenapi. Dan pada waktu Joshua berperang, saudara, dia butuh waktu, bahkan dia cuma mengangkat tangan, dan hari itu matahari dan bulan berhenti. Saudara, sebegitu kuat covenant sampai alam semesta tunduk. Why? Joshua cuma mengangkat tangan karena memang perjanjian covenantnya adalah untuk berperang, dan itu dibutuhkan untuk dia menyelesaikan perang. Saudara, ada covenant perjanjian Tuhan dengan Daniel soal dia tidak pernah mengotori dirinya, tetapi dia makan semua yang sehat. Dia hanya makan buah dan sayur. Saudara, dan Daniel menjadi begitu berhikmat. Bukan karena Daniel sakti. Bukan karena saudara, kalau saudara makan, saudara cuma sayur, dan saudara cuma makan buah, maka tiba-tiba saudara menjadi pandai. Tetapi itu sebuah covenant. Sebuah covenant artinya ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Dan itu yang sangat ajaib. Jangan sampai ada seorang pun di antara kita menganggap rendah sebuah covenant. Saudara, jangan sampai kita bahkan tidak pernah punya covenant dengan Tuhan. Saudara-saudara merasa bahwa ya itu kan orang-orang zaman dulu, dan sekarang tidak. Tetapi kalau saudara mengerti tentang covenant, saudara, dan setiap kali kita melihat tabut perjanjian, walaupun itu cuma contoh, walaupun itu cuma saudara sebuah
kayu yang diukir, saudara, dicat emas dan tidak seperti aslinya. Tapi itu mengingatkan kita kepada perjanjian, covenant. Dan hari ini, apakah saudara punya covenant dengan Tuhan? Saudara, usaha orang yang tidak pernah peduli dengan covenant. Dia berkata, oke, saya imam, saya mengiring tabut, saya pelayanan. Tapi dia tidak pernah tahu tentang covenant. Dan dia mati begitu saja. Tapi sebaliknya Obed-Edom, dia sangat mengerti covenant. Dia memberikan saudara sebuah tempat di ruang terbaiknya. Bukan karena dia berkata bahwa itu adalah sebuah benda sakti, tapi seluruh selnya menghormati. Saudara, dia bahkan menyuruh setiap anaknya menyanyikan pujian penyembahan setiap hari. Saudara, dan Alkitab berkata dia diberkati dengan luar biasa. Saya membuat covenant pada waktu saya berusia, saudara, sangat muda. Saya berusia 8 tahun. Dan hari itu saya berkata, Tuhan, apa yang kau mau? Tiba-tiba di hati saya Tuhan cuma berkata, maukah engkau berkata iya untuk apa yang aku minta? Saudara, itu tiba-tiba terasa sangat kuat di hati, walaupun tidak terdengar suara. Dan dengan air mata saya berkata, Tuhan, saya akan lakukan. Saya akan berkata iya untuk apapun yang kau minta. Saya tidak akan menawar. Saya tidak akan berkata tidak untuk apapun. Saudara, dan sejak hari itu sebuah covenant dibuat. Sejak hari itu sebuah perjalanan antara saya dengan Tuhan. Saudara, Tuhan mulai menyuruh saya melakukan hal-hal yang unik. Saya masih ingat ketika umur 11 tahun, Tuhan menyuruh saya buat vokal group. Saudara, dan vokal group itu nyanyi di jalan, nyanyi di sekolah-sekolah, nyanyi masuk ke sekolah-sekolah negeri, dan memberkati banyak orang. Saudara, Tuhan mulai suruh saya, saudara, untuk membuat rumah singgah. Tapi dulu namanya Sabtu Ceria. Saudara, dan Tuhan berkata, nak, turun ke jalan, panggil anak-anak itu dan bawa mereka. Ajari mereka membaca dan menulis. Saudara, sejak hari itu sampai hari ini, mungkin ada puluhan, ada ratusan yang Tuhan minta. Tetapi sekali lagi dia memberikan kekuatan. Dia memberikan fasilitas. Dia mencukupi. Dia, saudara, memberikan orang-orang untuk sepakat dan berjalan. Tapi yang lebih ajaib, dia memberikan berkat yang tidak terbatas. No limit berkat. Saudara, sehingga saya menikmati kelimpahan. Saya menikmati sungguh-sungguh, saudara, dalam segala hal penyertaan Tuhan. Saudara, karena itu jangan pernah anggap enteng sebuah covenant. Covenant mendatangkan berkat. Covenant mendatangkan sukacita. Covenant mendatangkan penyertaan Tuhan. Dan siapapun yang tahu dengan benar arti sebuah covenant. Sekali lagi, bukan bendanya. Tapi pada saat saudara melihat itu, saudara ingat, apakah kita sudah membuat covenant dengan Tuhan? Apakah kita sudah melakukan bagian kita? Tidak usah angkat dan tidak usah ingatkan Tuhan. Seringkali ada beberapa orang yang berkata, aku klaim berkat. Aku minta Tuhan jodoh. Kalau engkau tidak kasih, aku tidak mau pelayanan. Jangan jadi teroris rohani yang mengancam Tuhan. Saudara, dia adil, dia setia, dia Bapa yang baik, dia Tuhan yang tidak bisa berbohong. Bahkan ayatnya, pada saat kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena itu sekali lagi tabut atau saudara Ark of Covenant melambangkan kesetiaan Tuhan. Melambangkan sebuah penyertaan. Melambangkan keajaiban. Melambangkan yang supranatural. Saudara, dan seberapa kita mengerti akan hal ini. Sekali lagi, biarlah kita terus dan terus, saudara, mengingat sebuah perjanjian, sebuah covenant. Dan itu akan menjadi jaminan, akan menjadi kemudahan, akan menjadi favor. Sehingga kita akan dengan mudah sampai garis akhir dengan kuat. Mari hargai covenant. Setiap kali saudara lihat tabut perjanjian, seperti saya memakainya,
ingatlah bahwa hidup kita ditopang karena perjanjian. Bahwa Alkitab kita adalah kitab perjanjian. Dan bahwa Tuhan setia, Tuhan pemegang perjanjian.